Shalom, selamat malam sahabat terkasih. Malam hari ini kita kembali berkumpul di dalam komsel besar ke-155. Dia Allah yang baik, yang mengumpulkan setiap kita, mengundang kita pribadi lepas pribadi untuk merendahkan hati, mengambil waktu untuk bergabung di dalam komsel malam hari ini. Mari sahabat terkasih, kita mau buka komsel ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, terima kasih. Hari ini, malam hari ini Engkau yang kumpulkan kami. Anak-anak-Mu boleh berkumpul di dalam ruang Zoom ini untuk menyatukan hati kami, untuk menimba kekuatan baru yang berasal daripada-Mu. Kami mau kosongkan hati kami Tuhan, agar supaya urapan-Mu, hadirat-Mu memenuhi setiap kami, memenuhi hati kami, memenuhi ruangan-ruangan di mana kami gunakan malam hari ini. Mari Bapa yang penuh kasih, Engkau yang terus buka hati kami, agar supaya setiap firman yang ditaburkan malam hari ini boleh bertumbuh subur, dan akhirnya kami semua boleh menjadi pelaku firman-Mu. Bantu kami ya Allah Roh Kudus, halau segala kemalasan, halau segala rasa ngantuk, sehingga malam hari ini kami menikmati Engkau. Mari terus Bapa, pimpin kami, pimpin komsel ini dari awal hingga selesai nanti. Kami mau terus memegang tangan-Mu, memandang wajah-Mu. Beracaralah, kami siap Engkau pimpin. Amin. Sahabat terkasih, mari kita mau lihat hari-hari kita. Begitu banyak kebaikan yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Begitu banyak hal yang Dia lakukan, yang Dia perbuat untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Kadang-kadang kita melihat sesuatu yang sepertinya tidak mungkin, sesuatu yang sepertinya susah untuk kita gapai. Tapi kita mau percaya, Allah itu memberikan rancangan-rancangan yang indah di dalam setiap hidup kita. Yang Dia butuhkan dari kita adalah hati yang penuh syukur, hati yang mau terus percaya bahwa Dia Allah yang baik. Mari malam hari ini kita mau naikkan syukur kita. Kita mau bersyukur karena kita memiliki Allah yang sungguh mengerti setiap kedalaman hati kita. Dan kasih-Nya yang sempurna itu melingkupi Anda dan saya malam hari ini. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia
bawa pujian ini sekali lagi. Kita mau angkat hati kita mau naikkan syukur kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Kami mau semua bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang baik di dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang memelihara hidup kami. Engkau yang terus memberikan damai, sejahtera, sukacita di dalam setiap hati kami. Malam hari ini, kami rindu aliran sungai-Mu itu mengalir di dalam setiap hati kami. Datang untuk memenuhi roh, tubuh, dan jiwa kami. Kami rindu Engkau yang menilik setiap hati kami. Dan kami tahu tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Bahwa setiap kami untuk senantiasa lebih dekat lagi kepadamu. Kami rindu kami semua tinggal di dalam dekapan kasih. Mari Bapa yang baik, bentuk kami, setiap pribadi kami, menjadi seperti yang Kau ingini. Paksakan terus kehendak-Mu di dalam setiap hidup kami. Kikis terus setiap kedagingan kami. Mari kita mau bawa pujian ini bersama-sama. Dirut sayang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Badai padang gersang, Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi
Biru saya haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. bagai padang gersang. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal di dalam dekapan kasih-Mu, itu adalah kerinduan setiap kami, Bapa. Kami tahu kami adalah ciptaan-Mu. Engkau adalah Allah pencipta. Mari terus Bapa, kami rindu Engkau yang membentuk kami pribadi lepas pribadi. Agar supaya kami senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Bantu kami terus ya Allah Roh Kudus. Kami mau terus kagumi cara-Mu itu yang senantiasa mencintai kami sehabis-habisnya. Di saat kami jatuh terpuruk pun, tangan-Mu itu tidak pernah terlambat untuk memegang tangan kami, membantu setiap kami untuk berdiri kembali. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan setiap kami jatuh sampai tergeletak. Kuasa-Mu itu sungguh tidak pernah terbatas di dalam kehidupan kami. Sahabat terkasih, terus kita mau andalkan Dia. Dia Allah yang bisa dipercaya. Dia Allah yang penuh dengan kuasa. Mari malam hari ini, dengan iman kita mau terus akui bahwa Dia Allah yang besar, Allah yang tidak terbatas di dalam setiap kehidupan kita. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku.
proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari dengan iman kita katakan sekali lagi. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Benar Bapa, setiap kami sungguh mengakui bahwa kuasa-Mu itu tidak pernah terbatas di dalam hidup kami. Engkau Allah yang kreatif. Engkau memiliki berbagai macam cara untuk menolong setiap kami. Malam hari ini, apapun keadaan kami, seburuk apapun keadaan kami, sahabat terkasih, jangan khawatir, jangan takut. Kita memiliki Allah yang besar. Kita memiliki Allah El Shaddai. Ia Allah yang sanggup untuk menolong setiap kita. Bawa hatimu, terus tambahkan imanmu, percayalah. Dia Allah El Shaddai. Ia Allah yang sanggup untuk menolong setiap kita. Seberapa berat pun sakitmu saat ini, mari datang ke hadiratnya.
Penuhi hatimu dengan hadirat-Nya. Dia Allah yang sanggup untuk menyembuhkan. Mari sahabat terkasih, kita mau bawa penyembahan kita. Kita mau katakan dengan mulut kita, tapi dengan hati kita percaya Dia Allah yang El Shaddai. Dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang besar. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Mari kuatkan hatimu, sekali lagi kita bawa pujian ini. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku.
Ya Rana Mahasik. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah El Shaddai. Engkau mulia. Engkau penuh kuasa. Engkau Allah yang sanggup Bapa untuk mengubahkan setiap hidup kami. Untuk memulihkan setiap hidup kami. Menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Biar setiap ciptaan tunduk kepada penciptanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami memiliki Engkau Allah El Shaddai. Allah yang besar, Allah yang penuh kuasa. Terima kasih untuk urapan-Mu malam hari ini. Terima kasih untuk urapan baru yang kami terima malam hari ini. Menyegarkan manusia roh kami. Terima kasih Bapa. Engkau yang melembutkan setiap hati kami malam hari ini. Untuk membuka hati terhadap Engkau. Mari terus masuk dalam hati kami. Ke kedalaman hati kami Tuhan. Engkau lihat kerak-kerak di dalam hati kami. Engkau yang pulihkan, Engkau yang bersihkan. Biar setiap kami malam hari ini memiliki hati yang baru. Hati yang bersih. Untuk terus menyambut Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau yang telah mengurapi Pak Paulus dan Bu Vila untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Kuduskan, tahirkan, sucikan mereka berdua, agar supaya malam hari ini firman-Mu itu sungguh menjadi rema bagi setiap kami. Mengenyangkan manusia roh kami. Terima kasih banyak Bapa. Terus berkata-katalah, kami siap mendengarkan. Amin. Tes 1, 2. Suara saya jelas? Jelas? Oke. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Malam hari ini adalah Komsel besar yang ke-155. Tema kita malam hari ini menang atas rasa takut. Bapak Ibu, sebelumnya saya mau mengajak kita untuk mempersiapkan dari perikop. Coba Bapak Ibu buka dari 1 Raja-Raja bab 19. 1 Raja-Raja bab 19. Silakan dipersiapkan. 1 Raja-Raja bab 19. Oke, sudah ketemu? Sudah ketemu? Mari kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di saat kami memuji, menyembah-Mu. Kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Dan di dalam hadirat-Mu saat ini kami ingin mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu.
Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Singkapkan misteri kerajaan surga bagi kami. Sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Laura, tolong ditampilkan ada satu ayat yang di layar. Sebelum kita masuk, saya mau menunjukkan ada satu ayat. 2 ayat di sini. Bapak Ibu, di dalam kitab Wahyu bab 21 ayat 7 dan 8 ada tertulis begini. Barang siapa menang, menang artinya mereka yang telah memenangkan perjuangan kehidupan ini. Saat ini kita belum tahu siapa yang menang, siapa yang kalah. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku, kata Yesus, akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua, Bapak Ibu. Saya tidak yakin kalian semua pernah membaca ayat ini atau mungkin sekedar lewat. Ketika saya membaca ayat ini, saya sendiri merasa ketakutan. Bayangkan, orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya disamakan dengan orang-orang keji, pembunuh, orang-orang sundal, artinya pendosa-pendosa pezina, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan akhir dari semua itu dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Bayangkan, Anda tidak perlu melakukan dosa untuk dilemparkan ke dalam lautan api. Tidak hanya perlu melakukan dosa, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya. Banyak orang mengatakan, saya tidak berdosa, saya tidak pernah melakukan kejahatan. Tapi firman Tuhan berkata, orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, sama dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala, kematian kedua. Oke, silakan ditutup. Bapak Ibu, betapa kerasnya firman Tuhan ini. Tema kita menang atas rasa takut. Di dalam 2 Timotius bab 1 ayat 7 berbunyi begini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, apa itu ketakutan? Apa itu rasa takut? Rasa takut adalah roh. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ketakutan itu adalah roh. Bapak Ibu, bagaimana cara roh itu bekerja? Roh ketakutan itu bekerja. Mari kita lihat di dalam 1 Raja-Raja bab 19 yang sudah Bapak Ibu persiapkan. Bapak Ibu, kita membuka hati kita untuk bersama-sama merenungkan perikop ini. Kisah ini dimulai sesudah Elia
bertarung melawan 450 Nabi Baal di Gunung Karmel. Dan sesudah itu Elia menyembelih, artinya membunuh 450 nabi itu di Sungai Kison. Bapak Ibu bisa membaca di perikop di atasnya. Sesudah itu, sesudah Nabi Elia membunuh 450 menyembelih nabi-nabi Baal itu, maka ayat pertama, Ahab siapa itu Ahab? Ahab adalah raja Israel. Ahab memberitahukan kepada Izebel. Siapa itu Izebel? Izebel adalah istrinya. Seorang raja memberitahukan kepada istrinya semua yang dilakukan Elia dan bagaimana ia membunuh semua nabi dengan pedang. Bapak Ibu, Izebel adalah seorang perempuan yang luar biasa kejam. Izebel lalu mengirim utusan kepada Elia dengan pesan. Izebel, istri Ahab. Izebel ini adalah perempuan yang sangat amat kejam. Apa yang tidak dapat dilakukan suaminya seorang raja dapat dia lakukan hanya dengan perintah. Di dalam banyak kisah, salah satunya adalah ketika dia merebut tanah dari seseorang. Izebel sesudah mendengar apa yang disampaikan oleh suaminya Ahab, Izebel lalu mengirim utusan. Dia mengirim utusan kepada Elia dengan pesan, kiranya para ilah menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi jika besok sekitar waktu ini aku tidak menghabisi nyawamu sama seperti salah seorang dari mereka itu. Bayangkan, Elia baru saja menyembelih 400-an Nabi Baal. Bayangkan, dia membunuh dengan tangan dia sendiri 400-an Nabi Baal. Dia melihat darah mengucur. Dia melihat semuanya itu. Dia melakukan dengan kedua tangannya. Dan sekarang ada seseorang mengirim utusan memberitahukan kepada dia, kiranya para ilah akan menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi jika besok sekitar waktu ini, artinya 24 jam ke depan, aku tidak menghabisi nyawamu sama seperti salah seorang dari mereka itu. Ayat ketiga, Elia pun ketakutan. Elia yang gagah perkasa ketakutan, lalu pergi menyelamatkan dirinya. Setelah sampai di Beersheba di wilayah Yehuda, ia meninggalkan hambanya di sana. Tetapi ia sendiri pergi ke padang gurun sejauh 1 hari perjalanan. Ia tiba dan duduk di bawah sebuah pohon aral. Ia memohon supaya ia mati. Katanya, cukuplah sudah sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Seorang Nabi Elia yang gagah perkasa hanya mendengar sebuah berita itu masuk ke telinganya, kemudian menyampaikan pesan kepada pikirannya, otaknya, dan kemudian membuat dia ketakutan dan dia ingin mati. Bayangkan, sebuah berita, sebuah informasi dapat membuat seorang Nabi Elia ingin mengakhiri hidupnya. Padahal
Elia dapat memanggil api turun dari langit. Bayangkan, sekarang hanya dengan sebuah berita singkat dia ingin mati. Ayat kelima, ia lalu berbaring dan tidur di bawah pohon aral itu. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, tampaklah di dekat kepalanya ada roti bakar dan kendi berisi air. Ia makan dan minum, lalu berbaring lagi. Dia tak berdaya, boleh dikatakan tidak ingin hidup. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab perjalananmu itu nanti terlalu jauh bagimu. Ia pun bangun lalu makan dan minum. Karena makanan itu ia kuat berjalan selama 40 hari 40 malam sampai ke Horeb, gunung Allah. Ayat ke-9. Di sana ia masuk ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Elia tetap masih takut. Dia ketakutan. Dia bersembunyi di dalam sebuah gua. Nabi Allah yang perkasa, yang sanggup memanggil api turun dari langit, sekarang bersembunyi. Lalu datanglah firman Tuhan kepadanya. Sekarang bukan malaikat Tuhan yang datang kepada dia, tetapi siapa? Tuhan sendiri. Lalu datanglah firman Tuhan kepadanya, apa kerjamu di sini, hai Elia? Tuhan bertanya kepada Elia. Jawabnya, aku sangat giat bekerja bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, merobohkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendiri yang masih hidup, dan mereka berusaha mencabut nyawaku. Siapa yang mau mencabut nyawanya? Berita yang disampaikan dari Isabel lewat utusannya mengatakan ingin mencabut nyawanya masuk menguasai pikiran Elia. Dia ketakutan, dia ingin mati, tidak mau makan, kemudian pergi bersembunyi di dalam gua, dan sekarang dia protes kepada Tuhan. Dia merasa dia adalah satu-satunya yang masih hidup. Dan sekarang satu-satunya yang tersisa yang melakukan pekerjaan Tuhan ini pun sebentar lagi akan mati. Bayangkan sebuah informasi. Ayat 11. Lalu firman Tuhan, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Tuhan mau berperkara dengan Elia. Elia bersembunyi. Sekarang Tuhan memanggil dia keluar untuk menjadi seorang laki-laki, untuk menjadi seorang hamba Tuhan, seorang nabi Tuhan. Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Lalu melintaslah Tuhan. Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi Tuhan tidak ada dalam angin itu. Sesudah angin datanglah gempa, tetapi Tuhan tidak ada dalam gempa itu. Sesudah gempa datanglah api, tetapi Tuhan tidak ada dalam api itu. Sesudah api itu datanglah suara embusan yang lembut. Bapak Ibu, kadang Tuhan berbicara kepada Anda dan saya bukan dalam hiruk pikuk, tetapi dalam kelembutan angin sepoi-sepoi. Datanglah suara embusan yang lembut, angin sepoi-sepoi. Ketika Elia mendengar embusan yang lembut itu, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya,
lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Datanglah suara kepadanya demikian, "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" Bapak Ibu, sudah berapa kali Tuhan bertanya? 2 kali. Yang pertama tadi di ayat ke-9. Ketika seseorang dirasuki ketakutan ingin mati, bahkan seorang nabi besar sekalipun, Elia, dia menjadi tidak berdaya, bersembunyi. Tuhan bertanya sekali lagi, "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" Ketakutan membuat seorang hamba Tuhan yang gagah perkasa tidak sanggup melakukan apapun juga menjadi pengangguran. Ayat 14 jawabnya, "Aku sangat giat bekerja bagi Tuhan Allah semesta alam karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, merobohkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendiri yang masih hidup dan mereka berusaha mencabut nyawaku." Bukankah tadi Elia sudah mengatakannya? Betul? Bapak Ibu, tadi kita sudah membaca 1 kali pernyataan begitu, betul? Betul? Tadi di ayat ke-10 Elia sudah menjawab. Sekarang dia menjawab sekali lagi dengan jawaban yang sama. Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Lalu kenapa dia menjawab sekali lagi? Ketakutan membuat Elia tidak tahu harus mengatakan apa-apa selain berkeluh kesah dan merasa bahwa dia adalah satu-satunya yang tersisa. Ayat 15. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah pada jalanmu ke padang gurun Damsik." Elia bersembunyi. Elia karena ketakutan melarikan diri dari panggilannya. Sekarang Tuhan menyuruh dia kembali ke jalannya, kembali kepada tugas perutusan dan panggilannya. "Pergilah, kembalilah pada jalanmu ke padang gurun Damsik. Sesampainya engkau di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Engkau juga harus mengurapi Yehu cucu Nimsi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola menjadi nabi menggantikan engkau." Bapak Ibu, di sini ada 1 poin. Ketakutannya Elia membuat kisah atau tugas perutusannya berakhir. Tuhan memanggil dia untuk mengurapi siapa? Elisa. Untuk apa? Menggantikan dia. Akhir. Jadi tongkat estafet sekarang beralih kepada Elisa. Ayat 17. "Siapa yang luput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Siapa yang luput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Nabi Elisa." Ayat 18. "Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, semua orang yang tidak berlutut menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia." Elia ketakutan karena mendengar berita bahwa dia akan dibunuh dan dia menyangka bahwa dia adalah satu-satunya nabi yang tersisa. Dan Tuhan berbicara kepada Elia.
engkau bukan satu-satunya yang tersisa. Tetapi aku akan meninggalkan berapa? 7.000 orang di Israel. 7.000, angka yang sempurna dikali 1.000. 7 kali 1.000, 7.000. Artinya sangat amat banyak orang yang tidak berlutut menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Satu berita membuat Elia ingin mati. Elia mendengarkan serangan iblis, yaitu Izebel. Izebel adalah iblis. Elia mendengar serangan iblis. Iblis menyerang Elia lewat satu suara. Engkau akan dibunuh. Engkau yang tersisa satu-satunya ini akan dibunuh. Tetapi Tuhan berbicara kepada dia, masih ada 7.000. Bapak Ibu, ketika Anda mendengar serangan musuh yang membawa Anda masuk ke dalam ketakutan, ketika roh ketakutan datang menghampiri Anda, Bapak Ibu, dengarkan firman Tuhan. Masih ada 7.000 yang tersisa selain Anda. Bapak Ibu, menangkap poin saya? Ketika iblis menyerang Anda, mengatakan bahwa di dalam keluargamu sudah akan hancur semuanya. Tidak ada satupun yang dipilih Tuhan, yang dipanggil Tuhan, yang berjalan di dalam terang Tuhan. Ketika Anda mendengar suara itu, maka Anda merasa ingin mati. Buat apa saya hidup lagi? Buat apa saya berjuang? Buat apa saya memperjuangkan keluarga ini? Semuanya itu akan mati. Itu adalah perkataan siapa? Iblis. Perkataan Izebel. Ketika Anda mendengar perkataan Izebel, iblis, jangan tanggapi. Datang kepada Tuhan lewat doa, lewat firman. Dengarkan perkataan Tuhan. Jangan takut, masih ada 7.000 yang tersisa di dalam keluargamu. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Saya akan tunjukkan satu lagi dari 2 Raja-Raja bab 6 ayat 8. 2 Raja-Raja. Mari kita buka dengan cepat. 2 Raja-Raja bab 6 ayat 8. Sudah ketemu? 2 Raja-Raja bab 6 ayat 8. Oke. Sudah ketemu? Sudah ketemu, saya lanjut. Soalnya Bapak Ibu harus melihat teks, kalau tidak akan ketinggalan. 2 Raja-Raja bab 6 ayat 8. Bunyinya begini. Kisah ini berbicara tentang Elisa. Tadi siapa? Elia. Sekarang Elisa. Elia sesudah diangkat ke surga, kemudian Tuhan memilih Elisa, mengurapi Elisa. Ayat 8. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Kerajaan Aram, kerajaan Israel. Setelah berunding dengan pegawai-pegawainya, Raja Aram berkata, ke tempat ini dan itu harus kamu turun mengadang. Artinya Raja Aram sedang menyusun strategi untuk menghancurkan siapa? Bangsa Israel, Raja Israel. Tetapi abdi Allah, siapa abdi Allah? Elisa. Abdi Allah mengutus orang kepada Raja Israel dengan pesan, awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun mengadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya, Elisa. Pokoknya setiap kali saya menyebut kata abdi Allah itu adalah Elisa.
Elisa sudah memperingatkan raja bukan sekali dua kali saja supaya berhati-hati di sana. Hati Raja Aram menjadi gusar karena hal itu. Kenapa? Karena setiap kali strateginya selalu gagal. Siapa yang membocorkan rahasia ini, strategi ini? Setiap kali dia gagal. Ayat 11 itu. Ia memanggil pegawai-pegawainya dan berkata kepada mereka, "Tidak dapatkah kamu memberitahukan kepadaku siapa dari antara kita yang memihak Raja Israel?" Dia mengira ada mata-mata. Kenapa? Karena strateginya bocor terus. Salah seorang pegawainya berkata, "Tidak seorang pun tuanku raja, melainkan Elisa. Nabi di Israel itulah yang memberitahukan kepada Raja Israel perkataan yang tuanku ucapkan di kamar tidurmu." Apa yang disusun, strategi-strategi yang disusun Raja Aram di tempat tidur, artinya sangat amat tersembunyi, tidak diketahui oleh siapapun juga, dibocorkan oleh Elisa kepada Raja Israel. Kenapa? Karena Tuhan. Ayat 13. Berkatalah Raja Aram, "Pergilah dan cari tahu di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukanlah kepadanya, "Ketahuilah dia ini adalah Elisa, ada di Dotan." Di sebuah tempat yang bernama Dotan. Ayat 14. Ia lalu mengirim kuda dan kereta. Raja Aram mengirim kuda dan kereta serta pasukan yang besar ke sana. Mereka sampai pada waktu malam dan mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah, yaitu pelayan Nabi Elisa, bangun pagi-pagi, dia buka pintu, buka jendela dan dia pergi keluar. Tampaklah pasukan dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu hambanya itu berkata kepadanya, kepada siapa? Nabi Elisa, "Celaka tuanku, apa yang harus kita lakukan?" Jawab Nabi Elisa, "Jangan takut, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Kenapa Elisa bisa mengatakan demikian? Pelayan Elisa bangun pagi-pagi dan dia membuka pintu dan dia pergi keluar dan dia melihat, tampaklah artinya melihatlah dia. Pasukan dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Apa yang dia lihat? Siapa lihat? Pelayan Nabi Elisa, yang membuat dia ketakutan. Musuh mengepung seluruh kota dengan pasukan-pasukan. Tetapi ayat 16 itu Elisa berkata, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Kenapa Elisa dapat mengatakan demikian? Karena dia melihat yang tidak dilihat oleh pelayannya. Ayat 17. Lalu Elisa berdoa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya." Dia berdoa supaya Tuhan membuka mata pelayannya, supaya ia melihat. Tuhan membuka mata hamba itu sehingga ia melihat. Apa yang dia lihat? Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Bapak Ibu, coba perhatikan. Apa yang dilihat oleh pelayannya? Tampaklah pasukan dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Ayat 15 tadi. Apa yang tidak dilihat oleh pelayan itu?
tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Bapak Ibu, ketika iblis menyerang Anda, dia akan memperlihatkan kepada Anda segala sesuatu yang mengancam Anda. Dia akan memperlihatkan kepada Anda tabungan Anda sudah menipis. Dia akan memperlihatkan kepada Anda sebentar lagi Anda akan dipecat. Dia akan memperlihatkan kepada Anda dalam keluargamu tidak ada tanda-tanda pertobatan. Iblis akan memperlihatkan kepada Anda musuh di sekeliling Anda mengepung Anda. Ketika Anda menjumpai hal ini, apa yang harus Anda lakukan, Bapak Ibu? Apa yang harus Anda lakukan? Datang kepada Tuhan, minta Tuhan buka matamu. Apa yang Anda lihat adalah musuh mengelilingi Anda, tetapi apa yang tidak Anda lihat adalah pasukan surgawi dengan kereta berapi mengelilingi Anda. Artinya apa? Melindungi Anda. Singkat cerita, saya akan memberikan Bapak Ibu 2 kunci menang atas rasa takut. Ketika iblis menyerang Anda dengan suara, dengan sebuah berita, iblis menyerang Anda lewat berita. Datang kepada Tuhan, konfirmasikan kepada Tuhan, dan dengarkan suara Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Hanya dengarkan firman Tuhan, jangan dengarkan suara Isabel. Kunci pertama. Kunci kedua adalah jangan percaya dengan apa yang Anda lihat. Kenapa? Apa yang Anda lihat ini hanya sebuah ilusi. Dunia ini hanyalah ilusi. Ilusi dunia yang Anda lihat ini tidak nyata. Tetapi yang nyata ada di balik yang tidak Anda lihat. Minta Tuhan membuka mata Anda untuk melihat yang tidak kelihatan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, suara saya jelas nggak? Oke, saya lanjutkan. Menang atas rasa takut. Saya mulai dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Judulnya Angin Ribut Diredakan. Saya bacakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini?
sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Mari kita mencoba memahami kisah di atas dan menempatkan diri kita sebagai murid-murid. Poin pertama dari kisah di atas adalah Yesus mengajakmu bertolak ke seberang. Marilah kita bertolak ke seberang. Bertolak ke seberang adalah sebuah perjalanan iman. Ada sebuah titik yang ditinggalkan menuju ke tanah seberang. Kita selalu diminta untuk meninggalkan zona nyaman. Dan dikisahkan ini dengan naik perahu, melewati danau, dan akhirnya disitulah badai terjadi dan murid-muridnya ketakutan. Mengikuti Tuhan, Dia akan mengajakmu bertolak ke seberang. Bukan tinggal diam di zona nyaman. Dan dalam perjalanan mungkin ada badai menakutkan yang Dia izinkan. Supaya apa? Supaya Dia bisa berbicara sesuatu dan mengajarkanmu. Bukan untuk menakutkanmu, bukan untuk menghancurkanmu, tetapi justru untuk menyelamatkan jiwamu. Karena lewat badai itulah Dia mengajarkanmu percaya kepadanya. Iman yang mendatangkan keselamatan. Dikatakan mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus. Jadi Yesus ada di dalam perahu ini, tetapi badai tetap mengamuk. Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita, tetapi badai tetap mengamuk. Artinya sekalipun Anda berjalan bersama Tuhan, mengikuti Tuhan, melayani Tuhan, bukan berarti Anda bebas dari badai ketakutan. Badai persoalan tetap ada selama Anda dan saya ada di dunia ini. Ikut Tuhan atau tidak, menyeberang danau atau tetap tinggal di daratan, selalu ada hujan, topan, gempa, dan badai di dalam kehidupan kita. Persoalannya bukan seberapa menakutkan badainya, tetapi bersama siapa Anda menghadapinya. Kisah di atas, karena kita sudah tahu endingnya, sangat meneguhkan bahwa apapun badainya, asal ada Yesus bersama kita, pasti happy ending. Kita pasti sampai ke seberang, pasti tidak tenggelam karena ada Yesus. Tetapi murid-murid saat itu belum tahu endingnya. Saat badai datang, murid-murid ketakutan. Mereka panik. Dan mereka malah menyalahkan Yesus, tidak peduli melihat mereka akan binasa. Ini juga yang terjadi saat kita menghadapi persoalan. Kita ketakutan. Kita mendapat vonis, berita, kita ketakutan. Kita menjadi panik, tidak bisa tidur, depresi. Serasa udah mau kiamat. Apalagi sekarang banyak berita-berita akan ada gempa, krisis ekonomi, dan mungkin ketakutan-ketakutan pribadi. Ayat selanjutnya, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Air yang seharusnya di luar perahu mulai masuk ke dalam perahu. Artinya masalah. Perahu sudah penuh dengan air. Ini persis seperti kita yang sudah Katolik, yang katanya anak-anak Tuhan, tetapi kita punya masalah. Ekonomi, sakit penyakit, persoalan keluarga. Hidup sudah penuh dengan masalah, perahu sudah penuh dengan air.
dan Yesus diam. Dia seakan-akan tidur. Mengapa Yesus bisa tertidur dan membiarkan Anda ketakutan saat badai datang? Kalau kita baca dalam kisah tadi, Yesus tertidur di buritan kapal. Artinya, ada saat murid-murid tidak berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Karena Anda membiarkannya tinggal di buritan kapal kehidupan Anda tidak mengajak Tuhan duduk di sentral kehidupan Anda, di hati Anda sibuk dengan jala-jala ikan Anda, pekerjaan Anda, kesibukan Anda, pelayanan. Yesus makin tersingkir, makin jauh, sampai Yesus tertidur di belakang kehidupan Anda. Buritan kapal itu paling belakang. Artinya, Tuhan Yesus tidak lagi menjadi yang terutama, bukan lagi duduk di sentral. Dia digeser sampai di belakang kehidupan kita. Artinya, tidak ada relasi dengannya saat itu. Yesus tidur artinya ada masa di mana murid-murid dan Tuhan Yesus tidak berkomunikasi lagi. Jika Yesus di dalam perahu saat itu dan murid-murid tetap mengajak Yesus berelasi, berkomunikasi, tentu Yesus tidak tertidur. Jika murid-murid fokus kepada Yesus, berbicara, berkomunikasi selama perjalanan, Yesus tidak mungkin ketiduran. Dia pasti berjaga-jaga bersama-sama mereka, dan murid-murid tidak akan mengalami ketakutan ini. Untuk menang atas rasa takut, kita harus tahu mengapa kita bisa masuk ke dalam ketakutan saat persoalan datang. Entah itu takut mati, entah itu takut jatuh, takut miskin, takut bangkrut, takut dengan masa depan, takut dengan hari esok. Mengapa kita bisa masuk ke dalam ketakutan? Tadi kita sudah dapat poinnya. Karena Yesus ada di buritan kapal. Dia tertidur. Relasi Anda dengan Tuhan jauh. Yesus tidak menempati posisi sentral di hati Anda. Walaupun Yesus ada, tetapi Anda tidak sedang bersama dengan Dia. Karena itu, mulailah harimu bersama dengan Yesus setiap hari. Bangunkan Yesus. Sediakan waktu selalu bersama dengan Tuhan. Pastikan kita tidak keluar dari rumah sebelum berbicara dengan Dia. Bangun relasi yang intim dengannya sampai Yesus tidak sampai ketiduran di dalam hati kita. Bersama Yesus, hari terburuk bersama Yesus akan lebih baik daripada hari terbaik kita tanpa Yesus. Jika kita bersama Yesus, tidak mungkin kita jatuh ke dalam ketakutan. Yang kedua, mengapa kita bisa masuk ke dalam perangkap ketakutan? Karena Anda tidak mengenal siapa Dia sesungguhnya. Jika Anda sungguh-sungguh mengenal Dia sebagai Tuhan, sebagai penguasa tertinggi, sebagai Allah yang El Shaddai, sebagai Allah yang maha besar, Anda tidak akan pernah takut. Mengapa murid-murid bisa menjadi takut padahal mereka satu perahu dengan Yesus?
karena mereka tidak mengenal siapa sesungguhnya Yesus. Ini bisa kita lihat dari ayat ketika Yesus menghardik badai itu, mereka lebih takut lagi. Mereka bertanya, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Mereka belum mengenal Yesus itu siapa. Mereka belum mengenal bahwa Yesus adalah penguasa langit dan bumi. Padahal murid-murid itu bersama-sama dengan Yesus saat Yesus mengubah air menjadi anggur. Sebelum peristiwa ini, murid-murid bersama-sama dengan Yesus. Mereka melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Yesus menyembuhkan si kusta. Murid-murid ada di sana. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Murid-murid ada di sana. Ini sama dengan kita. Kita sering mendengar begitu banyak kesaksian mujizat-mujizat yang dialami oleh teman-teman kita di dalam KPH ini. Keluarga dipulihkan, sakit disembuhkan. Tetapi ketika badai datang menimpa kita sendiri, kita tetap takut. Murid-murid ada di sana melihat semua mujizat-mujizat itu. Tetapi Tuhan izinkan mereka masuk ke dalam ketakutan. Tuhan izinkan badai terjadi supaya mereka mengalami secara pribadi pertolongan Tuhan. Coba lihat, kesabaran Allah menuntun kita untuk percaya kepadanya. Iman timbul bukan karena kesaksian-kesaksian orang lain, tetapi pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan secara pribadi, melewati setiap persoalan hidup kita. Ketika badai terjadi, kita ketakutan, dan disitulah kita tersungkur membangunkan Yesus. Kita mencari Dia dan mendengarkan Dia. Saat Anda berada dalam ketakutan, fokuslah tetap memandang Dia dan mendengarkan suaranya. Jangan fokus kepada angin, badai, taufan, persoalan. Fokus kepada suaranya. Fokus kepada firman Tuhan akan menghantar Anda untuk makin mengenali siapa Dia yang sesungguhnya. Ketika Anda mengenali siapa Dia yang sesungguhnya, Anda tidak akan pernah tinggal lagi di dalam ketakutan. Matius 14, 28-31. Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ini kisah Tuhan Yesus berjalan di atas air. Dan Petrus ingin berjalan di atas air. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Petrus sudah turun dan dia berjalan di atas air. Karena Tuhan yang menyuruhnya, Petrus percaya dia bisa berjalan di atas air saat itu. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Coba bandingkan ya. Pertama, Petrus sudah bisa berjalan di atas air. Mujizat sudah terjadi. Saat Petrus percaya dengan ucapan Tuhan, dia berjalan di atas air.
Ketika dia fokus kepada Tuhan, dia berjalan di atas air. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin ini persoalan. Ketika fokus kita sudah mulai kepada persoalan, ini air loh, kenyataannya ini air loh. Kita mulai melihat kenyataan, kita mulai merasa pakai perasaan, bukan lagi iman. Disitulah Petrus mulai takut dan dia mulai tenggelam. Lalu dia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ketakutan adalah tanda Anda tidak percaya kepada Tuhan. Jadi kalau masih ada yang berada di Komsel ini yang masih ada takut, kita harus minta ampun bahwa ternyata aku belum percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, karena Anda kurang percaya kepadanya. Kenapa kita bisa takut? Karena Anda kurang percaya kepadanya. Kurangnya pengenalan akan Allah, maka akan kurang percaya kepadanya. Ketika kita tidak sungguh-sungguh mengenal siapa Dia, kita tidak bisa percaya penuh kepada seseorang. Begitu juga dengan Tuhan. Makanya kita harus belajar firman Tuhan setiap hari. Kita harus baca surat cinta Tuhan setiap hari, supaya kita makin mengenal siapa Dia yang sesungguhnya. Apakah Anda sungguh-sungguh percaya bahwa Dia mengasihimu? Apakah Anda percaya bahwa Dia Allah yang maha kuasa? Seperti lagu tadi, Dia El Shaddai, bahwa Dia jauh lebih besar daripada persoalanmu. Dia jauh lebih besar daripada semua ketakutanmu. Karena kita belum mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Kalau kita sungguh-sungguh tahu siapa Yesus, kita kenal dengan pribadinya, kita tahu kuasanya, kita percaya penuh kepada Dia. Jika kita percaya kepadanya, maka hidup kita tidak akan takut terhadap persoalan apapun, kecuali hanya satu yang boleh kita takut. Takut terpisah dari Tuhan. Hanya boleh ada satu ketakutan di dalam hidup ini. Takut terpisah dari Tuhan. Jadi cara keluar dari ketakutan, tadi sudah disebut Pak Paulus bahwa ketakutan itu adalah roh. Dia adalah musuh di alam roh. Ketakutan dan semua saudaranya itu, kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, adalah musuh roh yang datang lewat badai persoalan untuk membunuh Anda dan saya, terutama membunuh iman. Orang yang takut akan membunuh iman. Jadi, untuk menang atas musuh ini, kita harus bersenjata. Makanya kenapa kita harus melakukan 5 senjata. Anda harus bersenjata untuk melawan musuh. Untuk menang atas rasa takut, Anda harus berlari dan membangunkan Yesus. Menjalin komunikasi terus dengan Tuhan. Bangun hidup doamu sehingga Yesus tidak tertidur di buritan kapal.
Fokus kepada Yesus, bukan kepada masalah, bukan kepada angin, bukan kepada air yang diinjak, bukan kepada kenyataan yang disodorkan oleh musuh. Fokus kepada Yesus. Ketakutan semakin Anda pikirkan akan semakin menakutkan. Padahal yang ditakutkan belum tentu terjadi. Karena musuh itu akan selalu mengintimidasi lewat pikiran. Dia akan selalu menyodorkan kenyataan-kenyataan untuk membuat Anda makin takut. Semakin Anda memikirkan persoalan Anda, melihat kenyataan-kenyataan, Anda akan makin takut. Saat itu arahkan matamu hanya kepada Yesus. Dengarkan hanya suara Tuhan, bukan yang lain. Yang selanjutnya, fokus merenungkan firman Tuhan. Kata merenungkan artinya memikirkannya berulang-ulang. Orang yang masuk ke dalam ketakutan, orang yang terperangkap ke dalam ketakutan karena dia memikirkan berulang-ulang persoalannya. Anda harus mengganti channel ini. Anda harus mengganti memikirkan berulang-ulang firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, bukan merenungkan masalah. Ketakutan itu akan makin besar semakin Anda merenungkannya. Semakin Anda merenungkan firman Tuhan, ketakutan Anda akan semakin kecil. Karena firman Tuhan adalah senjata untuk melawan musuh roh. Ayat selanjutnya tadi dikatakan, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Perkataan Yesus punya kuasa. Dari ayat ini kita tahu perkataan Yesus punya kuasa. Kuasa yang begitu besar sehingga angin dan danau itu menjadi reda. Saat ketakutan datang, ulangi terus perkataan-perkataan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Ulangi terus perkatakan firman Tuhan sampai telinga Anda bisa mendengar. Ucapkan, perkatakan sampai telinga Anda bisa mendengar firman Tuhan itu. Sampai telinga Anda bisa mendengar janji-janjinya yang bisa dipercaya. Renungkan perkataan-perkataan Tuhan dan janji-janji Tuhan yang bisa dipercaya. Suara-suara lain, suara angin, itu belum tentu bisa dipercaya. Tetapi firman Tuhan bisa dipercaya. Ketika Anda takut, artinya Anda tunduk kepada suara musuh. Tetapi ketika Anda mau tunduk kepada Tuhan, Anda harus melawan ketakutan itu dengan percaya kepada janji Tuhan. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Ini janji Tuhan. Tuhan berbicara kepadamu malam ini, Anda yang sedang takut. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Apakah Anda percaya kepada janji Tuhan?
Kalau Tuhan yang berjanji Anda tidak bisa percaya, tidak ada janji lain yang bisa Anda percaya lagi. Apapun persoalanmu, seberapa besar ketakutanmu saat ini, Anda harus percaya kepada janji Tuhan, bahwa Dia Allahmu yang menyertaimu dan Dia mau menolongmu. Allah yang besar, Allah yang El Shaddai itu mau menolong Anda dan saya melewati setiap badai yang menakutkan. Begitu berharganya Anda di hatinya. Dia memegang tanganmu dengan tangan kanannya, bukan tangan kiri. Dia memegang tanganmu dengan tangan kanannya, tangan yang lebih kuat untuk memberimu kemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau masuk hadirat Tuhan, kita mau imani. Kita mau katakan, Dia Allah yang El Shaddai. Dia Allah yang menyertai Anda dan saya. Tidak ada persoalan yang lebih besar. Tidak ada persoalan yang lebih besar. Tidak ada ketakutan yang bisa menghancurkanmu. Karena Dia Allah yang besar, yang menyertaimu. Dia memegang tanganmu dengan tangan kanannya yang pasti membawa kemenangan. Mari kita mau nyatakan dengan penuh iman, kita mau nyanyikan lagu ini. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. El Shaddai, El Shaddai.
menyembah Tuhan, ketika Anda masuk dalam hadirat Tuhan, rohmu menjadi kuat, Amin. rohmu menjadi besar. Amin. Ketika rohmu menjadi kuat, engkau dapat memberikan perintah kepada roh ketakutan untuk enyah daripadamu. Bapak Ibu, ketakutan adalah roh yang tidak datang dari Tuhan. Ketakutan itu datang dari iblis. Saat ini Anda dapat membebaskan dirimu dari roh ketakutan. Beri perintah, berikan perintah kepada roh ketakutan untuk enyah daripadamu. Segala roh-roh ketakutan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, aku perintahkan enyah di dalam nama Yesus. Perintahkan, 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 perintahkan dengan iman, perintahkan dengan iman, perintahkan dengan iman. Roh ketakutan enyah di dalam nama Yesus. Roh ketakutan dalam keluargaku, aku perintahkan enyah di dalam nama Yesus Kristus. Roh ketakutan yang menguasai pikiranku, aku perintahkan enyah di dalam nama Yesus. Perintahkan, 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 perintahkan dengan penuh iman. Segala roh ketakutan enyah dalam nama Yesus Kristus. Roh-roh ketakutan, aku ikat kuasamu di dalam nama Yesus Kristus. Aku ikat kuasamu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam hati kami lebih besar kuasanya dari roh apapun juga. Kami percaya roh ketakutan tidak sanggup menguasai kami. Kami percaya kami adalah milik-Mu Tuhan. Suara iblis tidak dapat menguasai kami, karena kami tidak akan mendengar suara-Mu. Enyah daripada kami. Kami hanya mendengar suara Tuhan. Kami hanya mendengar perkataan Tuhan. Masih ada 7.000 orang yang tidak akan sujud menyembah kepada Baal. Engkau tidak sendirian. Masih ada 7.000 orang yang tidak tunduk menyembah Baal. Ketika iblis datang kepadamu menyodorkan, memperlihatkan kepadamu sekeliling adalah musuh-musuhmu, minta Tuhan saat ini membuka matamu. Oh Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepadamu ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, dengan kuasa Roh Kudus, buka mata anak-anak-Mu pada malam hari ini. Buka mata kami, buka mata kami, buka mata iman kami, buka mata rohani kami untuk melihat pasukan dengan panglima surgawi berkeliling dengan kereta berapi mengelilingi kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, pasukan berapi mengelilingi kami, mengelilingi keluarga kami, mengelilingi anak-anak kami, mengelilingi usaha kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami patahkan semua yang diperlihatkan musuh kepada kami. Kami hancurkan semua. Semua itu hanyalah ilusi. Kami hancurkan semua. Kami patahkan semua. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Ira da 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 da. Ira la la ba 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 da ra da na ta shanda da 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 la ba ba na la ba ba la ba na ta shada na la. Kinata shandara la baranata shadana la baranata shandara da de 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 de.
Kira la 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 ba na da de 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 de. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu berjalan bersama dengan kami. Amin. Engkau memegang kami dengan tangan kanan-Mu. Amin. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Secara khusus saat kami berjalan memasuki bulan September ini, kami tidak akan mendengar perkataan musuh. Amin. Kami tidak akan melihat apa yang musuh perlihatkan kepada kami. Amin. Di bulan ini, bulan September ini, kami hanya mendengarkan firman-Mu. Kami hanya mendengarkan perkataan-Mu. Kami hanya melihat apa yang Engkau perlihatkan kepada kami. Kami hanya melihat dengan mata rohani kami. Kami hanya melihat dengan mata iman kami. Di bulan September ini kami akan melihat kemuliaan-Mu. Kami akan melihat pertobatan di dalam keluarga kami. Kami akan melihat pemulihan. Kami akan melihat mukjizat terjadi di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Imani, 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 imani. Di dalam nama Yesus, imani. Apa yang kau imani akan terjadi. Apa yang kau imani akan terjadi. Kami akan melihat keluarga dipulihkan. Kami akan melihat musuh dihancurkan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami akan melihat pertobatan jiwa-jiwa. Kami akan melihat pertobatan jiwa-jiwa, secara khusus jiwa-jiwa di kota Pontianak yang baru saja kami datangi. Di kota Sungai Pinyu, Pemangkat, juga di Sambas. Kami akan melihat pertobatan jiwa-jiwa. Kami percaya mereka yang mendengarkan pemberitaan kami, kami akan menyaksikan pemulihan, pertobatan, demi pertobatan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan memasuki bulan ini. Di awal bulan yang baru ini kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami persembahkan setiap anggota keluarga kami. Tidak ada satu pun yang Engkau lewatkan Tuhan. Pasangan kami, orang tua kami, anak-anak kami, semua orang yang kami kasihi, secara khusus mereka yang berada dalam kuasa musuh, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah rahmat-Mu yang besar Tuhan, Engkau rebut mereka kembali dari tangan musuh. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Pergaulan buruk yang menimpa anak-anak kami, yang menyerang anak-anak kami, saat ini kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kuasa-kuasa iblis yang mencoba menguasai anak-anak kami, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pergaulan-pergaulan buruk, pasangan-pasangan yang tidak berasal daripada-Mu, pasangan-pasangan yang tidak berasal daripada-Mu, saat ini buka mata anak-anak kami, buka mata mereka untuk melihat yang sebenarnya. Buka mata mereka Tuhan, buka pikiran mereka, buka hati mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, mereka akan melihat pasangan yang sungguh berasal daripada-Mu. Mereka akan melihat pasangan yang datang daripada-Mu. Mereka akan melihat pasangan yang telah Engkau sediakan bagi mereka di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan berjalan bersama Engkau di bulan ini. Kami akan meraih kemenangan dalam usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami. Kami akan bebas dari segala ketakutan, dari intimidasi musuh.
Amin. Kami akan berjalan di dalam terang firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati setiap pelayanan kami, berkati pelayan-pelayan-Mu di dalam komunitas ini, berkati mereka yang mensupport pelayanan kami dengan tenaga, dengan uang, dengan pikiran, dengan doa Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Berkati setiap jiwa-jiwa yang hadir pada malam hari ini. Angkat tangan-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus berjalan bersama dengan Anda, memberkati Anda, menyertai Anda sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.